Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya war rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah yang diberkahi. Melalui mimbar Jumat ini, di hari Jumat yang mulia ini, dihadiri oleh manusia-manusia yang mulia, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bikalimati alhamdulillahi rabbil alamin, atas izin rahmat hidayah Allah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita mudah melangkahkan kaki, mengayunkan kedua tangan kita untuk datang memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah solat Jumat yang didahului dengan tekun mendengarkan ajaran dua khutbah. Mudah-mudahan ibadah solat Jumat kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita selalu sampaikan kepada junjungan kita, uswah teladan hidup kita, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang istiqamah mengamalkan ajaran ad-dinul Islam, mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang banyak bersalawat kepada beliau, baik salawat yang kita baca ketika kita di dalam solat ataupun di luar solat. Harapan dan doa kita, mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca akan memudahkan kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak nanti, pada hari yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya,
wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yawma idin saghnu yukhni, karena pada hari itu semua manusia punya urusan yang menyibukkan sehingga tidak ada lagi waktu untuk mengurus orang lain. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah yang diberkahi. Pada khutbah yang singkat ini, yang menjadi tema khutbah kita adalah tentang bertaubat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita sampai detik ini. Allah bangunkan kita dari tempat tidur kita, dan kita bisa hadir untuk melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat, hadir di rumah Allah melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, ternyata saat dan detik ini Allah hidupkan kita, ada dua hal yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak boleh lupa dan kita tidak boleh terlena dan lalai, karena Allah sayang dan cinta kepada hambanya. Allah hidupkan kita sampai detik ini. Dua hal yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah Allah hidupkan kita sampai detik ini karena ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Yang pertama, Allah berikan kita kesempatan agar kita lebih banyak lagi untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan adalah merupakan kewajiban fardu ain. Karena semua dosa-dosa yang kita lakukan wajib kita meminta dan memohon ampun, bertaubat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita tidak bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan penyesalan yang tidak ada akhirnya atau mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah hidupkan kita sampai detik ini. Allah sayang dan cinta kepada kita agar kita bisa lebih banyak untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang berbahagia, ajal kita tidak menunggu taubat kita. Kematian kita tidak menunggu taubat kita. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Allah berikan kita waktu sampai detik ini. Allah berikan kita umur sampai saat ini. Dan kita tidak tahu sampai kapan Allah berikan kita umur. Karena umur ini adalah rahasia Allah. Selama Allah berikan kita umur, ini adalah merupakan kesempatan dan modal utama kita agar kita selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengaku atau tidak mengaku, semua kita mempunyai dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam, anak cucu Adam khatta'un, melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairu khatta'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa at-tawwabun, dan dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang berbahagia, terkadang hadirin rahimakumullah yang berbahagia, salah satu fadilah dan keutamaan kita bertaubat kepada Allah dan subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita,
Ternyata banyak yang Allah berikan dan padilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan mereka selalu terus dan menerus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Yang pertama, hadirin rahimakumullah yang berbahagia, padilah dan keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertaubat itu adalah ternyata orang yang bertaubat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hadirin rahimakumullah, kita untuk menggapai cintanya manusia, kita korbankan waktu kita, kita korbankan harta kita agar kita dapat cintanya manusia. Padahal cintanya manusia, dicintai oleh manusia, belum tentu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hadirin rahimakumullah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita. Kalau Allah sudah cinta dan sayang kepada kita, maka apapun yang kita minta Allah akan berikan kepada kita. Kita lihat firman Allah dalam Al-Quran surat kedua ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Orang yang bertaubat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, marilah kita selalu bertaubat, terus dan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dan padilah yang kedua yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan perintah Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat 66 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, Allah seru dan panggil kita orang-orang yang beriman apa? Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Padilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertaubat. Yang pertama dalam ayat ini adalah wa yukaffir ankum sayyi'atihim. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, sebanyak apapun dosa kita, sepenuh langit dan bumi, kalau kita datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji At-Tawwab. Allah itu Maha penerima taubat. Allah itu Al-Ghaffar, Maha menerima taubat kita. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, tinggal kita bagaimana kemauan kita agar kita selalu bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, yang pertama Allah ampuni dosa-dosa kita, dan yang kedua wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan yang kedua yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertaubat itu wa yudkhilukum jannah, dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Enggak ada kita temukan sifat manusia seperti ini. Hadirin rahimakumullah, sudah melakukan kesalahan, tetapi setelah kita kembali dan bertaubat, menyesali apa yang kita lakukan, menyesal bertaubat, istighfar kepada Allah
Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan yang kedua Allah kasih kita bonus wa yudkhilukum jannat, dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Oleh karena itu, hari ini hadirin, ujian dan cobaan yang datang kepada kita sekarang lebih banyak berada di rumah. Ini kesempatan kepada kita, Allah berikan, Allah sayang, Allah cinta kepada kita agar kita lebih banyak bertaubat dengan keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Terkadang hadirin rahimakumullah, kalau Allah lepas kita, kalau di saat Allah memberikan kesempatan kita bebas, kita keluar, ternyata terkadang hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa menjaga lidah kita, tidak bisa menjaga tangan kita. Hadirin rahimakumullah, ketika kita keluar rumah, banyak berinteraksi dengan sesama manusia, habalum minan nas, ternyata kadang lidah ini menyakiti perasaan saudara-saudara kita, melakukan dosa. Maka saat ini hadirin, lidah kita sekarang ditutup, ini mulut. Tapi terkadang hadirin, kalau kita bebas keluar ke sana dan kemari, terkadang tangan ini tidak bisa dijaga, mata ini tidak bisa dijaga. Sekarang kita di lockdown di rumah, ini adalah renungan buat kita agar kesempatan kita, tanda sayang Allah kepada kita, agar kita bertaubat, Allah sayang dan cinta kepada kita, agar di satu saat di hari H kita kembali kepada Allah, innalillahi, tapi kita sudah dalam keadaan mutahhirin, bersih dan suci. Hadirin rahmakumullah yang berbahagia. Oleh karena itu Bapak, hadirin rahimakumullah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini adalah tanda sayang Allah kepada kita, agar kita banyak bertaubat kepada Allah. Ingat hadirin rahimakumullah yang berbahagia, waktu yang Allah berikan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah begitu panjang. Hadirin rahimakumullah, waktunya begitu banyak. Kalau saat ini umur kita 40 tahun, maka 40 tahun Allah sudah berikan kita waktu untuk bertaubat. Kalau saat ini umur kita 50 tahun, berarti 50 tahun Allah bentangkan keampunan Allah kepada kita. Kapan saja kita datang mengetuk pintu ampunan Allah, Allah ampuni dosa kita. Tetapi ada saatnya nanti taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbal taubatal abadi malam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya sebelum napas berada yughargir, di kerongkongan. Begitu panjang Allah berikan waktu kepada kita, kesempatan kepada kita. Tidak ada alasan bagi kita nanti di satu saat ketika kita pulang dalam keadaan berdosa, maka penyesalan yang tidak ada akhirnya yang akan kita dapatkan hadir. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, yang pertama Allah hidupkan kita pada saat ini. Yang pertama tanda cinta dan sayang Allah kepada kita, agar kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah agar kita punya kesempatan untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai manusia yang berkualitas, beriman, bertakwa, seperti menghiasi kehidupan ini dengan sabar, tabah, yakin, berjiwa besar, pantang menyerah dan ikhlas berjuang. Yang penting sekarang mari kita sampaikan amal kebajikan, rapatkan sop galang persatuan dan kesatuan yang islami, agar kita dapat menyongsong ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih
wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya war rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la